Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Kurniawati, biasa dipanggil dengan Tria, dengan NIM 21962842, Angkatan 21, Ilmu Komunikasi 9, Universitas Amikom Yogyakarta. Saya mendapatkan tugas UAS berupa video, yang dimana saya berperan sebagai pembicara dalam video tersebut dengan tema bijak menggunakan sosial media, mata kuliah Public Speaking dengan dosen Bukade. Tema tersebut sangat menarik dibahas karena jika kita melihat beberapa tahun ke belakang, kita sempat mendapat predikat sebagai netizen paling ramah se-Asia Tenggara karena memang bahwasanya netizen kita, termasuk saya juga, sedikit barbar dalam menggunakan sosial media, dan memang tidak ada kalimat secara tertulis, secara gamblang juga menjelaskan bahwa kita harus menjaga ketikan kita di sosial media dan bijaksana menggunakan sosial media. Itu hanya kalimat secara tersirat, dan kita menjalankan kalimat tersebut dengan kesadaran diri kita pribadi masing-masing. Dalam 5 menit ke depan saya akan membahas tips tentang bijak dalam menggunakan sosial media yang diharapkan mampu menimbulkan kesadaran pribadi kita agar sedikit bijak dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, kita harus menjaga data privasi kita jangan disebarkan secara luas oleh di jejaring media sosial seperti misalkan Facebook, karena di Facebook saya seringkali menemukan orang yang dengan mudahnya men-share nomor pribadi mereka, misalkan nomor WhatsApp mereka di Facebook. Hal tersebut bisa saja menimbulkan kejahatan karena kita tidak tahu siapa yang melihat nomor kita dan untuk diapakan nomor kita oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Pernah suatu kali juga saya melihat seperti kartu identitas di postingan di Facebook, yang hal tersebut sangat berbahaya sekali jika dipost dan dilihatkan untuk publik, karena bisa saja pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut mendaftarkan data diri pribadi kita ke seperti aplikasi pinjaman online, karena data pribadi kita yang diajukan ke pinjaman online tersebut bisa saja kita yang ditagih dan kita tidak tahu harus bagaimana. Cara keluarnya adalah melapor ke polisi. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita jangan men-share informasi pribadi kita ke khalayak umum, karena hal tersebut sangat riskan untuk dijadikan sebagai modus kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus menjaga ketikan kita ketika kita bermedia sosial atau menggunakan sosial media. Siapa tahu ketikan kita yang kita bermaksudkan untuk bercanda justru pada beberapa pihak atau sedikit pihak kelompok yang membaca ketikan kita menjadi salah paham dan bisa menimbulkan perpecahan di antara kita dan yang membaca ketikan kita tersebut. Kita harus semaksimal mungkin meminimalisir bahwa ketikan kita tidak boleh menyakiti hati orang lain dan menimbulkan dan memicu pertikaian di sosial media. Yang ketiga, kita harus men-share hal yang bermanfaat dan bukan hoax. Jika kita mendapatkan berita dari teman kita yang kita sudah tahu teman kita dan kita sudah percaya mereka, namun kita harus tetap mengecek ulang kembali berita tersebut benar atau tidaknya. Jangan mentang-mentang karena mereka teman kita harus langsung percaya pada berita tersebut langsung men-share berita tersebut. Kita harus mengetahui dan mencari berita tersebut benar atau tidaknya dengan cara menanyakan langsung kepada mereka dapat informasi berita tersebut dari mana, atau bisa saja kita mencari berita tersebut sendiri pada channel berita yang terpercaya. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus berhati-hati karena modus di kejahatan di sosial media sangat amat gampang dan rentan terjadi. Misalkan saya mendapatkan pengalaman yang lumayan pahit, tidak terlalu pahit tapi pengalaman yang cukup menyadarkan saya bahwa saya boleh saja berpositive thinking, tapi kita harus tetap waspada. Saya mendapatkan pesan dari teman yang mengaku teman saya bahwasanya dia minta pulsa kepada saya karena saya tahu dia, karena saya juga berteman dengan dia secara kehidupan nyata, dan saya juga mendengar kabar dia mengganti nomor
telepon tersebut. Jadi saya langsung mempercayainya dan saya langsung mengirimkan pulsa padanya. Sebenarnya trik meminta pulsa memang cukup banyak dan cukup klasik digunakan. Seharusnya saya sedikit curiga karena tiba-tiba dia datang dan meminta pulsa. Tapi saya saat itu sedang banyak pikiran dan sedikit lebih banyak berpositif thinking, jadi saya langsung memberi bantuan kepada teman saya tersebut. Setelah beberapa lama, teman saya yang diakui oleh penjahat tersebut bilang kepada teman-teman di grup bahwasanya jika ada yang mengaku saya dan meminta pulsa, itu bukan saya, itu adalah seseorang yang mengaku saya dan melakukan tindak kejahatan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial dan kita harus selalu mengecek ulang kebenaran atas berita maupun atas statement yang teman kita berikan. Bisa saja itu bukan teman kita dan orang lain yang melakukan tindak kejahatan yang sedang mengaku-ngaku sebagai teman kita. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu berhati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.